Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi Kak Edi. Pak Adi, apakah suara saya cukup jelas? Ya, jelas sekali Kak. Oke, Kak Adi. Baik. Ya, saudara, hari ini kita masih mau melanjutkan membahas tentang praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, tapi disiplin yang kita akan praktekkan, kita akan pelajari hari ini adalah disiplin dalam membangun komunitas kerajaan. Ya. Nah, hari ini saudara, kita mau lihat di dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus panggil pemagang-pemagangnya, murid-muridnya, dia langsung memberi mereka visi. Nah, visinya apa? Next kita lihat saudara. Nah, dia berkata, "You are the light of the world." Ya, kamu adalah terang dari dunia ini. You are the salt of the earth. Ya, kamu adalah garam dari bumi. Nah, bahasa Indonesianya dunia, tapi bahasa Inggrisnya bumi. Kamulah garam dari bumi atau garam dari tanah. Nah, kita lihat, saudaraku, ternyata next Tuhan itu memberikan visi kepada muridnya untuk menjadi komunitas terang dan garam, saudara. Ya, komunitas terang dan garam. Inilah komunitas kerajaan Allah. Ini bukan pribadi sebelumnya, ya. Ini bukan pribadi, saudara. Tetap di sebelumnya gambarnya, ya. Saudara, ini bukan secara pribadi. Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Ya, dia berkata kamu. Nah, kamu itu siapa, saudara? Ya, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, kepada pemagang-pemagangnya. Jadi khotbah di bukit itu untuk murid-muridnya, saudara. Ya, jadi dia sedang mengajarkan pengajaran khotbah di bukit dan dia bilang kamu adalah garam dunia. Jadi kamu itu jamak, saudara, bukan pribadi. Jadi dia tidak sedang berbicara pribadi-pribadi kita. Dia sedang bicara komunitas murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, saudara, jadi dia tidak berkata kamu harus jadi garam dunia. Kamu harus jadi terang dunia. Dia bilang kamu adalah. Artinya apa? Kamu sudah jadi garam dunia. Ketika kita lahir baru, kita sudah jadi garam dunia. Ketika kita lahir baru, kita sudah jadi terang dunia. Cuman persoalannya, saudara, kita mungkin belum berfungsi sebagai garam dunia. Belum berfungsi sebagai terang dunia. Mungkin, saudara, ya, kita ditutup oleh gantang, sehingga kita tidak bisa menjadi terang. Ya, saudara, mungkin juga kita garam, tapi saudaraku kita di plastik. Makanya saudara, dia nggak bisa bersentuhan dengan tanah, tidak bisa bersentuhan dengan saudaraku sekelilingnya. Nah, itu yang menjadi problem, saudara. Nah, apa maksudnya kamu adalah ya terang dan kamu adalah garam? Apa artinya komunitas terang dan garam itu? Nah, mari kita lihat next, saudara. Nah, saudara, banyak sekali orang membahas garam dan terang. Kemana-mana, saudara. Ada yang bahas ya, oh apa artinya garam? Oh garam artinya penyedap makanan. Ya, Yesus tidak berkata, kamulah garam makanan. Dia nggak bilang gitu, saudara. Ya, dia tidak berkata, saudara, kamulah garam daging. Ya, ada yang bahas itu daging diawetkan. Nah, saudara, saya pelajari apa artinya garam dan apa artinya terang. Nah, kita harus lihat konteksnya, baru tafsiran kita tepat, saudara. Kalau kita nggak lihat konteksnya, saudara, kita bisa kemana-mana. Hanya ada satu ayat, saudaraku, garam itu berkaitan sama makanan. Satu ayat di dalam Alkitab. Semuanya bukan itu. Nah, mari kita lihat Lukas 14 ayat 34 sampai 35 supaya kita mengerti konteksnya.
ya. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, Yesus bilang kalau garam menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Wow, ya saudara. Nah, para ahli kimia, saudara, suka ada yang mengejek firman Tuhan. Ini firman Tuhan tidak akurat. Garam mana bisa tawar? Nggak ada NaCl bisa tawar. Itu tahan ya ribuan tahun. NaCl itu nggak mungkin tawar, saudaraku. Ini firman Tuhan bohong ini. Nah, saudara, kita gimana menjawab itu, saudara? Ya, nah kita harus mengerti dulu, saudara. Ya, garam yang dimaksud garam apa supaya kita nggak bingung, saudara. Kok firman Tuhan bertentangan sama ilmu kimia? Nggak bertentangan, saudara. Nah, garam orang di zaman itu, saudara, khususnya di sekitar Laut Mati, itu diambilnya, saudara, dari Laut Mati. Nah, ini gambar sebelah kiri itu, saudara. Itu garam, saudara. Nah, garam itu, saudara, tidak murni NaCl. Dia kecampur dengan garam-garam lain yang warnanya putih juga, persis kayak NaCl, tapi dia tidak asin. Oke? Dan juga ada mineral-mineral lain, plus sedikit ada lumpur-lumpurnya. Makanya warnanya tidak murni putih, saudara. Ya, nah ini garam, saudara, diambil ya kalau dijilat asin. Ya, karena NaCl-nya ada di dalam campuran ini. Ya, tapi saudara, garam ini kalau udah dikeringkan, ya tidak boleh kena air dan tidak boleh kena embun. Kalau dia kena air, saudara, larutlah NaCl-nya dan yang tersisa adalah garam yang tidak asin. Kelihatan, saudaraku, tapi tidak asin. Ya, dia kayak garam persis, tapi tidak asin lagi, saudara. Nah, dengan perkataan lain apa, saudara? Ini garam palsu. Kelihatannya kayak garam tapi nggak asin. Nah, ini nggak ada gunanya lagi kecuali dilempar ke tanah, dijadikan bahan pembuat jalan. Makanya dibilang dia diinjak-injak. Tidak ada gunanya lagi, saudara. Nah, itu maksudnya. Jadi, saudara, garam yang menjadi tawar ini apa, saudara? Nah, kalau saudara baca konteks, yaitu murid palsu. Karena ya Lukas 14 lagi bahas tentang murid yang sejati. Ya, murid sejati itu tandanya pertama dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari orang tuanya, lebih dari bahkan dirinya sendiri. Itu dia radikal mengasihi Tuhan. Kedua, saudaraku, dia pikul salib menyangkal diri tiap hari. Ya, kalau saudara nggak pikul salib menyangkal diri tiap hari, jangan-jangan saudara murid palsu, garam yang tawar itu, saudara. Ketiga, dia tidak cinta uang. Dia menyerahkan semua hartanya. Ya, dia tidak menjadikan uang tuannya, saudara. Dia menjadikan uang hambanya. Ya, ini dia, saudara. Jadi itulah ciri murid. Nah, kalau kita nggak punya ciri ini, jangan-jangan kita garam yang tawar, saudara. Nah, itu dia. Nah, kalau garam tawar, nggak ada lagi gunanya, saudara. Untuk dua hal. Pertama, untuk ladang. Ya, kalau terjemahan NIV bilang untuk apa, saudara? Soil. Untuk tanah. Ya, kalau terjemahan NKJV, land. Ya, tanah. Kalau kita ladang, nah ini sedikit kurang tepat. Mestinya tanah atau land. Maupun untuk pupuk. Nah, kalau terjemahannya NIV atau NKJV, saudara, bukan pupuk, itu produk jadinya. Tapi kotoran, ya, dunghill, ya. Dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara,
Jadi garam gunanya buat apa? Nah, kita mesti tahu konteksnya, saudara. Ada dua penggunaan garam zaman itu. Pertama untuk tanah atau untuk soil or land, ya saudara. Jadi tanah. Nah, maksudnya apa, saudara? Nah, kita mungkin nggak ngerti konteksnya, ya. Nah, zaman dulu, saudara, kalau perang, ya zaman dulu perang, satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain. Setelah kerajaan itu dikalahkan, saudara, maka masuk ya mereka ke daerah musuhnya. Yang pertama dilakukan, saudara, adalah tanahnya ditaburi dengan garam, saudara ya. Tanahnya ditaburi dengan garam, ladang-ladang, tanah-tanah, pokoknya tanah kosong, ladang ditaburi dengan garam. Nah, apa itu garam? Garam itu tanda musuhnya terkutuk, saudaraku ya. Tanah musuhnya terkutuk, ditaburi dengan garam. Ya, kedua, ya gunanya ditaburi dengan garam supaya ladang-ladang musuhnya, saudara, nggak bisa tumbuh lagi. Karena garam mematikan produktivitas ladang-ladang yang ada di daerah musuh. Nanti saudara baca ini di Hakim-Hakim 9:45. Jadi garam buat apa, saudara? Mengutuk apa, saudaraku? Ya, mengutuk produktivitas dari musuh, menghancurkan produktivitas dari musuh. Nah, siapa musuh kita, saudara? Musuh kita bukan manusia. Musuh kerajaan Allah adalah kerajaan kegelapan, saudara. Kita ini garamnya tanah. Kita ini garamnya apa, saudaraku, bumi ini. Ya, kita ini, saudaraku, kutuk buat kuasa kegelapan. Kita ini, saudaraku, menghancurkan produktivitas kuasa kerajaan kegelapan. Makanya Yesus bilang, saudara, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang. Ya, saudara, inilah fungsi garam. Jadi kita adalah garam, artinya gini, saudara. Kita adalah kutuk buat kuasa kegelapan. Kita adalah, saudaraku, mempunyai kuasa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap. Makanya, saudaraku, komunitas terang dan garam ini punya kuasa, saudaraku, mengusir setan. Punya kuasa menyembuhkan orang sakit. Punya kuasa, saudaraku, untuk menghancurkan semua perbuatan kerajaan kegelapan. Itu maksudnya, saudara. Kita adalah garam. Fungsi garam untuk tanah, itu yang pertama. Nah, yang kedua buat apa? Pupuk dunghil, ya, kotoran binatang, saudara. Zaman dulu kalau ada kotoran binatang, saudara, ya, dikumpulkan kayak gunung, makanya disebut dunghil. Kemudian saudara dikasih garam. Nah, kalau binatang kotoran itu, saudara, dikasih garam, lama-lama, saudara, dia jadi pupuk. Haleluya. Kita ini, saudara, garam buat apa, saudara? Masyarakat. Ya, sehingga sampah masyarakat bisa diubah menjadi orang-orang yang berguna, saudara. Kita punya kuasa transformasi masyarakat yang sangat dahsyat. Haleluya. Saudara, makanya kalau komunitas kerajaan Allah ini hadir di satu daerah, saudara, dia mentransform lingkungannya. Dia mengubah lingkungannya. Dia mengubah, saudaraku, orang-orang yang adalah sampah masyarakat menjadi orang-orang yang berguna. Dia mengubah lingkungannya. Nilai-nilai kerajaan Allah mengubah lingkungannya, saudara. Itu dia artinya kita adalah komunitas terang dan garam ini, saudara ya. Garam terutama kita bahas dulu. Nah, yang kedua, terang. Ya, apa artinya terang, saudara? Kaitannya sama murid Kristus. Yohanes 8 ayat 12 bilang gini, saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, nah, barang siapa jadi muridku, pengikut itu murid, saudara, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Haleluya.
ya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, saudara. Ya, wow. Kalau saudara murid, pemagang, pengikut, ya, maka saudara tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Nah, apa itu terang hidup, saudara? Ya, ini kalau saudara belajar dalam bahasa aslinya adalah terang itu kan ini, saudara, petunjuk, ya. Kalau ada terang kita tahu, ya, saudara. Jadi terang hidup itu gini, ya, petunjuk bagaimana hidup dengan benar, saudara. Itu dia. Jadi kalau saudara ikut Yesus, dia adalah terang, saudara nggak akan ada dalam kegelapan, tapi saudara mendapat terang atau petunjuk untuk hidup benar. Wow, saudara dapat petunjuk bagaimana hidup benar. Ya, bagaimana menjadi pria yang hidupnya benar, saudaraku. Menjadi wanita yang hidupnya benar. Bagaimana saudaraku menjadi keluarga yang hidupnya benar. Bagaimana menjadi saudaraku bisnismen yang hidupnya benar. Bagaimana kita, saudaraku, menjadi seorang pelajar yang hidupnya benar. Jadi ini bicara tentang solusi kehidupan, saudara. Jadi ketika kita, saudaraku, hidup dalam terang, kita punya terang hidup itu. Wow, ini keren sekali kalau kita mengerti, saudara. Nah, inilah visi Tuhan. Visi Tuhan adalah, saudara, kita membangun, ya, komunitas kerajaan Allah di mana-mana. Ini visinya, saudara. Ya, jadi bukan kompak tujuan akhirnya, bukan. Kompak itu, saudara, unit dasarnya komunitas kerajaan Allah, tapi ujung yang kita mesti bangun adalah komunitas kerajaan Allah atau komunitas terang dan garam ini. Ini ujungnya, inilah gereja, inilah unit terkecil dari eklesia. Inilah, saudaraku, gereja. Jadi jangan pemuritan nggak ada kaitannya membangun gereja, saudara. Itu pemuritan yang tidak alkitabiah. Jadi kompak, saudara, ujungnya mesti merintis komunitas kerajaan Allah. Ini dia, ini khotbah di bukit, saudara. Ya, dari awal Tuhan udah kasih visi kepada murid-muridnya. Kamu harus jadi komunitas terang dan garam. Nah, pertanyaannya gimana caranya, saudara? Nah, caranya ya praktek khotbah di bukit. Matius 5, Matius 6, Matius 7. Ya, Matius 5 dia ceritakan kondisi manusia yang hatinya rusak karena dosa, saudara. Hatinya rusak karena dosa. Ya, ada kemarahan di situ, saudara. Ada penghinaan, ada percabulan, ada ketidaksetiaan, ada ketidakjujuran, kepahitan, ya, egois, saudara. Ya, makanya Tuhan tantang kita kalau kita mau jadi komunitas kerajaan Allah ini, saudara, kita harus punya hati yang sempurna sama seperti hati Bapa. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Itulah Matius 5 ayat terakhir, ya kan? Nah, bagaimana mempunyai hati yang sempurna seperti hati Bapa? Nah, pasal 6, saudara, pasal 6 sampai pasal 7 ayat 14. Praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, praktek, nggak ada cara lain. Lewat praktek disiplin-disiplin rohani, nanti kita diubahkan dari dalam menjadi serupa dengan hatinya Kristus. Hati Kristus adalah hati Bapa itu, saudara, ya. Serupa, ya, dengan hati Kristus. Sehingga kita bisa jadi seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara, makanya kita udah belajar banyak tentang disiplin-disiplin, ya, mulai dari kerahasiaan, ya, sampai Matius pasal 6 ayat 34, ya, ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala hal akan ditambahkan padamu. Itu koram deo, saudara. Itu koram deo, disiplin koram deo. Nah, ini semua, saudara, disiplin-disiplin kebanyakan, saudara, ya,
lebih berkaitan sama secara pribadi. Tapi mari kita lihat ada 4 disiplin yang saudara harus miliki untuk membangun komunitas kerajaan Allah ini, saudara. Nah, kita akan lihat 4 disiplin ini. Inilah Matius 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, mari kita lihat disiplin yang pertama. Kalau saudara mau membangun keluarga kerajaan Allah, saudara harus punya 4 disiplin ini. Yang pertama, disiplin tidak saling menghakimi. Nah, ayat 1 bilang, janganlah kamu menghakimi, karena ukuran yang sama kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi kalau saya dalam komsel, ya, komunitas kerajaan, saya menghakimi orang, ya, maka saya juga akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Jadi kita hakimi lagi orang, orang hakimi kita lagi. Demikianlah terjadi saling menghakimi. Ya, akhirnya saudara, komsel itu tidak pernah akan bertumbuh. Komunitas kerajaan itu tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Nah, bagaimana? Kita harus belajar disiplin tidak saling menghakimi. Nah, mari kita lihat ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, aneh, saudara, mulai dari ayat 1 ini, sampai kepada ayat yang selanjutnya ayat 5. Nah, kita lihat saudaraku, Yesus menggunakan kata saudaramu. Ya, saudaramu. Artinya apa, saudara? Dia lagi bicara tentang komunitas keluarga kerajaan Allah. Inilah komunitas terang dan garam itu, saudara. Ya, Tuhan mau kita, saudara, ya, jangan menghakimi saudara kita. Nah, menghakimi itu saya jelasin dulu apa. Oke. Nah, standarnya adalah Tuhan Yesus, saudara. Nanti saudara baca di di Yesaya 11 dikatakan begini, saudara. Yesus itu takut akan Allah, dikatakan saudara, sehingga dia tidak, ya, menghakimi sekilas pandang dan menjatuhkan hukuman menurut apa kata orang. Jadi menghakimi yang dimaksud sini, saudara, bukan nggak boleh koreksi saudara kita, bukan. Tapi ya kita, ya saudara, menghakimi saudara kita menilai saudara kita sekilas pandang. Nah, tahu ya sekilas pandang ya. Kita lihat sebentar aja, nggak objektif, tapi subjektif. Lalu kita bilang, parah ini orang, memang ini orang kacau. Billy ya, gue udah tahu deh dia. Oh, dia memang kacau itu. Yongki, aduh, Mokyu itu orang. Yang nggak ketulungan tuh. Hadi, apalagi itu orang. Weh, itu orang memang cenderungnya licik, ya kan? Dia itu licik, nggak tulus tuh. Wih, dari mana saya tahu? Sekilas pandang. Nah, ini dia, saudara. Banyak asumsinya. Banyak apa, saudara? Ya, false belief-nya. Ya, jadi itulah yang disebut menghakimi, saudara. Ya, menghakimi itu melihat orang, menilai orang sekilas pandang. Nah, Yesus katanya nggak pernah menilai orang sekilas pandang. Ya, kedua, menghakimi atau menjatuhkan hukuman menurut apa kata orang. Nah, ini kita paling sering kan? Kata orang, Yongki itu, aduh, itu orang tahu nggak? Kata siapa? Kata orang. Nah, itu dia, saudara. Itulah yang disebut menghakimi. Ya, jadi bukan nggak boleh koreksi orang, saudara. Nanti kita lihat apa itu yang disebut, ya, mengoreksi. Oke? Nah, lalu kita lihat di sini, saudara. Ya, dibilang gini, saudara. Kalau hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu.
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, perhatikan saudara, ya, kita seringkali pakai balok, kelilipan balok. Coba lihat gambar orang ini, keren ya, kelilipan balok, saudara. Kelilipan sendal aja sakit banget, ini kelilipan balok, ya saudara. Nah, apa artinya balok, saudara? Kalau kita lihat konteksnya, balok itu adalah sikap penghakiman itu yang tadi, ya, menilai orang sekilas pandang, ya, menjatuhkan hukuman, ya, menurut apa kata orang, ya, saudara. Nah, itu menghakimi itu maksudnya itu balok. Nah, kalau saudara menghakimi, punya sifat menghakimi, sikap yang menghakimi, maka ya sikap menghakimi itu sendiri itu dosa, saudara. Dosa menghakimi selalu lebih besar daripada dosa yang dihakimi. Ya, yang dihakimi cuma selumbar, tapi orang yang menghakimi balok, saudaraku. Wow, ya balok. Kita sering punya balok, kita nggak sadar. Kalau kita menghakimi, dosa kita lebih besar daripada dosa yang kita hakimi. Ya, misalnya, saudara nggak berzina, nggak. Saudara orangnya nggak berzina. Tapi ada orang berzina. Saudara langsung, ya, saudara menilai dia sekilas pandang, ya, menurut apa kata orang, berarti saudara punya balok. Nah, dosa itu saudara. Dosa saudara lebih besar dari perzinahan itu. Walaupun saudara tidak berzina, tapi saudara lebih besar dosanya. Kenapa, saudara? Karena menghakimi itu, saudara, itu bukan hak saudara. Itu kayak pembalasan, bukan hak saudara. Itu haknya Tuhan. Karena kita manusia, saudara, nggak mampu menghakimi dengan adil, saudara. Nggak mampu. Nah, hari ini kan kita belajar itu, saudara, ya, tentang keadilan dan sebagainya. Kita manusia nggak mampu, saudara. Makanya jangan coba mau jadi Tuhan. Ya, ingat, mau jadi manusia aja nggak mampu, saudara, hampir nggak jadi. Ini mau jadi Tuhan, ya. Nah, ini dia, saudara. Ya, jangan menghakimi orang, saudara. Nah, ini yang dimaksud, saudaraku, balok. Ya, nah kalau dia ada balok, saudara, dia mau coba keluarkan selumbar dari mata saudaranya. Nah, selumbar itu apa, saudara? Nah, selumbar adalah kesalahan atau dosa atau kelemahan, ya, yang kita sendiri nggak tahu, ya, dia ada di mana, dan kita nggak bisa mengambilnya keluar, ya. Jadi zaman dulu, saudara, kalau orang kena selumbar, tahu ya, selumbar itu apa, saudaraku, serbuk gergaji. Nah, dia tidak bisa melihatnya dengan cermin, saudara. Jadi dia perlu orang lain melihatnya. Karena cermin zaman dulu itu, saudara, kabur, blur, apa itu, samar-samar, kata Paulus, ya. Jadi dia nggak bisa lihat di kaca, saudara, di cermin. Dia perlu orang lain. Jadi kalau kita kelilipan apa, saudara, serbuk gergaji zaman dulu nih, ya, maka kita harus bilang sama teman kita, saudara kita, tolong dong, liatin di mana, liatin di mana, dan tolong ambil, keluarin. Nah, kita butuh teman kita, saudara. Ya, jadi selumbar itu apa? Nah, selumbar itu blind spot kita, ya, yang kita nggak bisa lihat sendiri, saudara. Ya, kalau user-user, saudara bisa saudara lihat, nggak bisa, ya kan, saudara perlu orang lain, ya. Kita banyak blind spot dalam hidup kita, saudara. Nah, itu kita nggak sadar, kita nggak bisa lihat sendiri, dan juga kita perlu orang lain untuk keluarinnya. Nah, siapa yang bisa keluarin? Orang yang nggak pakai balok. Nah, orang yang tidak punya sikap menghakimi. Kalau dia menghakimi, dia buta, ya, dia matanya tertutup, dia coba ngambil selumbar itu, yang terjadi kecolok, ya, saudara, itu dia kecolok karena dia nggak bisa lihat dengan jelas, katanya. Nah, jadi gini, saudara, aplikasinya artinya gini,
ya saudara, kalau kita mau saling tolong menolong, ya, menyembuhkan blind spotnya saudara kita, ya, mengambil blind spotnya supaya dia pulih dari dosa, kelemahan, ya, saudaraku, kesalahan yang dia buat, yaitu blind spot, saudara, ya. Kita harus nggak boleh punya sikap saling menghakimi. Keluarkan dulu balok kita. Baru kita bisa lihat dengan jelas dan mengambil selumbar itu. Nah, mengambil selumbar itulah mengoreksi dengan kasih. Jadi kita boleh, saudara, mengoreksi dengan kasih. Itulah mengeluarkan selumbar. Ya, tapi nggak boleh dengan sikap menghakimi. Ya, menurut sekilas pandang dan apa kata orang, nggak boleh. Harus dengan kasih. Nah, bisa saudara, kita keluarin selumbarnya bisa. Kalau kita udah nggak punya balok. Nah, masalahnya kita semua masih kelilipan balok. Terus kita mau koreksi orang. Nah, apa? Koreksinya menjadi harmful. Saudara? Menyakiti. Ya, misalnya gini, saudara. Kita punya pisau. Ya, saudara, pisau operasi. Saya mau tanya, pisau operasi berguna nggak, saudara? Berguna, ya. Kalau dipakai oleh saudara? Ya, oleh dokter ahli bedah, nyembuhin penyakit. Tapi pisau operasi kalau dipakai preman, ngeri, saudaraku. Dia sayat-sayat orang di sekelilingnya. Nah, sama, saudara. Mengoreksi orang, saudara, ya. Janganlah, saudaraku, kita pakai balok dengan sikap menghakimi, saudara. Itu kita akan sayat-sayat orang, kita akan hancurkan orang, ya. Tapi keluarkan dulu sikap menghakimi, saudara. Kita boleh koreksi orang, ya. Dan koreksi itu akan menyembuhkan dia, membuat dia berubah hidupnya, saudara. Nah, banyak komunitas tidak mengalami perubahan hidup, saudara, karena kelilipan balok, ya. Coba komunitas saudara kelilipan balok, enggak, ya? Enggak ada perubahan di situ. Yang ada perubahan menuju kehancuran. Berubah sih, tapi makin hancur, ya. Oke. Nah, itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua, ini aneh sekali. Ayat ini tiba-tiba diselip di tengah-tengah, ya, komunitas persaudaraan. Ya, ayat 6. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, apa ini, saudara? Ini ayat tiba-tiba diselipkan, ya, di tengah ayat tentang persaudaraan. Ya, nah, jadi kita harus mengerti apa aplikasi dari ayat ini, saudara. Kalau saya sebut ayat ini double application, saudaraku. Bisa diaplikasikan buat orang yang belum percaya, yaitulah anjing dan babi itu. Ini bukan penghinaan, ya, ini perumpamaan. Orang yang belum lahir baru, saudara, diumpamakan anjing dan babi. Ini perumpamaan, jangan tersinggung, saudara. Kalau saudara tersinggung, jangan-jangan, aduh, parah, saudara, ya. Kemudian, saudara, ini tapi bisa juga diaplikasikan kepada, ya, orang percaya. Nah, nanti saya jelaskan, saudara. Jadi gini, saudara. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Nah, anjing dan babi nggak butuh barang kudus dan mutiara. Mereka butuh makan, saudaraku, ya. Butuh makanan. Nah, artinya gini, nanti dalam komunitas kita, saudara, entah itu komsel namanya, komunitas kerajaan, selalu ada orang yang masih belum lahir baru atau masih baru lahir baru. Oke? Nah, orang-orang yang demikian, saudara, jangan dipaksakan, ya, untuk berubah, ya, dengan saudara memberikan barang yang kudus dan mutiara, saudara. Ini maksudnya apa, saudara? Contohnya, orang belum lahir baru, saudara jangan paksa dia hidup kudus kayak saudara.
Jangan. Dia nggak mungkin bisa hidup kudus seperti saudara. Wong belum lahir baru gimana sih? Ya, juga jangan lempar mutiaramu. Nah, mutiara itu maksudnya pencerahan yang saudara dapat. Ya, itu rahasia-rahasia kerajaan Allah yang saudara udah lihat. Misalnya, saudara diberkati sekali dengan koram deo. Saudara maksa orang. Ikut koram deo dong. Saudara ngomong sama anak saudara yang belum lahir baru. Ikut koram deo. Papa bilang apa? Ikut. Bagus. Kamu sih. Kenapa nggak mau ikut? Ikut, ini dahsyat. Nah, kita paksa dia ikut, saudara. Dia apa? Dia nggak butuh itu, saudara. Orang belum lahir baru, butuhnya apa? Dengar Injil supaya dia lahir baru. Jangan dipaksa hidup kudus seperti saudara. Jangan dipaksa saudaraku melakukan ya sesuatu, ya melakukan rahasia-rahasia yang saudara udah dapat. Ya, dia nggak mampu melakukan itu, saudara. Nah, nanti dia akan serang saudara, ya balik menyerang saudara, balik mengoyak saudara. Lihat deh, ini banyak terjadi kan? Pemaksaan orang tua sama anak-anaknya, dipaksa supaya anak-anaknya saudara ikut apa yang dia mau, ikut apa yang dia dapat, pencerahan-pencerahan yang baru. Ya, itu aplikasinya yang pertama buat orang yang belum percaya, belum lahir baru. Tapi bisa juga ini buat orang yang baru lahir baru, dia udah lahir baru, tapi dia belum saatnya menerima mutiara itu. Ya, misalnya gini, saudara, pencerahan. Saudara dapat satu pencerahan. Wow, ya tentang sesuatu yang sangat berharga. Ya, saudara langsung mau memaksa tanda kutip orang itu untuk taat sama saudara, ya ikutin apa yang pencerahan yang saudara dapat. Nah, itu nggak ada gunanya, saudara. Nanti dia akan balik, ya mengoyak saudara, menyerang saudara kembali. Jadi artinya apa, saudara? Ya, kita mesti praktek disiplin, tidak saling memaksa atau memanipulasi perubahan. Ya, seringkali kita mau bikin orang berubah, tapi kita manipulasi. Ya, kita pakai sihir dalam gereja. Ya, kita manipulasi dia. Suami istri juga kita suka manipulasi. Ya, satu kali Tuhan bilang sama saya, kamu manipulasi istri kamu. Ya, misalnya, saudara, saya mau beli pancingan, misalnya, saya hobi mancing. Ya, nah, gimana ya supaya istri saya setuju ya kita beli pancingan. Nah, saya manipulasi dengan cara gini, saudara. Saya ajak ya ke toko baju. Saya bilang sama dia, "Mah, beli mah baju mana yang mama mau." Ya, wah, habis dia beli, saya bilang, kena dia, jebakan Batman, ya kan? Nah, terus saya bilang, "Mah, kan mama udah beli baju ya, saya boleh dong beli pancingan." Itu sihir dalam keluarga, saudara ya. Kita suka gitu memanipulasi orang. Ya, nah nggak boleh, saudara. Ya, kalau saudara memanipulasikan orang, saudara nggak bisa menyebabkan perubahan yang sejati. Perubahan yang terjadi itu tidak sejati, saudara. Bukan dari dirinya, karena dipaksa atau dimanipulasi. Nah, kalau kita mau orang berubah, saudara, bagaimana caranya? Nah, next, praktek disiplin yang ketiga. Ya, disiplin saling meminta perubahan. Ya, saling meminta. Nah, ayat ini aneh, saudara. Pasal 7, ayat 7 sampai ayat 11, perhatikan. Ini dimulai dengan meminta kepada sesama. Ya, ini dimulainya apa? Horizontal dulu. Mintalah, maksudnya sesama ini ya. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau saudara lihat, ini mulainya dengan sesama saudara. Jadi kalau saudara mau dia berubah, jangan dipaksa, jangan dimanipulasi, tapi diminta. Please. Ya.
Jadi saya sama istri saya praktek ini, saudara. Kalau istri saya lihat saya misalnya nggak bener nih, ya saya nggak mau berubah, saudara. Hidup saya ada sesuatu yang membahayakan. Kalau saya lanjutkan nggak bagus, saudara. Ya, dia minta saya, please, ya suamiku, please kamu berubah. Nah, kalau saya nggak mau juga, dia cari terus, saudara. Dia cari, dia konsisten terus cari, ya ketuk. Nah, pasti nanti akan dibukakan, saudara. Nah, kalau minta cari ketuk, saudara, kita nggak maksa, kita nggak manipulasi, kita cuma bilang, please berubah dong. Nah, ini perubahannya sejati dari diri dia, saudara, karena diminta, ya, bukan dipaksa, bukan dimanipulasi. Nah, kalau dia nggak mau juga, ayat 11, saudara. Jadi, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, nah kalau dia nggak mau dengar juga, saudara, kita minta dia nggak mau dengar, ya. Nah, kita punya kepala keluarga, saudara. Kepala keluarga kita Bapak di surga. Nah, minta sama Bapak. Artinya, saudara, kita kalau mau ada perubahan di dalam komunitas kerajaan, kita harus banyak berdoa, saudara. Berdoa, minta sama Bapa. Lalu kita banyak berdoa, saudara, terjadi perubahan. Anda mau istrimu berubah? Kalau engkau sudah minta, dia nggak berubah juga, minta sama Bapa. Ya, Bapak kita itu akan memberikan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, ini keren kalau kita praktekkan, saudara. Nah, sedikit lagi yang terakhir, saudara, kita lihat disiplin melakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Ini yang disebut the golden rule. The golden rule. Ini luar biasa, saudara. Nah, Matius 7 ayat 12 bilang gini, saudara. Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, inti dari Alkitab ada pada hukum ini, saudara. Ya, ada pada the golden rule ini. Nah, apa itu the golden rule? Ada yang bilang, Tuhan Yesus kayaknya niru Konghucu ini ya. Konghucu pernah mengeluarkan kata yang sama seperti ini. Atau filsuf-filsuf Yunani yang sejaman sama Konghucu. Ya, wah, ini Tuhan Yesus niru-niru. Kan mereka duluan ada, baru Tuhan Yesus datang sebagai manusia, ya 500 tahun kemudian. Yesus jangan-jangan niru mereka, katanya. Enggak, saudara. Yesus tidak niru mereka. Agak beda the golden rule-nya Konghucu, the golden rule-nya filsuf Yunani, dengan the golden rule-nya Tuhan Yesus. Bedanya di mana, saudara? Ya, kalau the golden rule-nya Konghucu dimulai dengan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan buat kamu, janganlah kamu lakukan terhadap orang lain. Jadi negatif bunyinya. Apa yang kau tidak ingin orang lain lakukan buat kamu, janganlah kamu lakukan itu buat orang lain. Nah, golden rule-nya Tuhan Yesus positif, bukan negatif. Ya, golden rule-nya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Wow, berarti beda, saudara, beda. Lebih hebat golden rule-nya Tuhan Yesus, saudara. Golden rule-nya mereka pasif. Golden rule-nya Tuhan Yesus aktif, saudara. Golden rule-nya mereka negatif. Golden rule-nya Tuhan Yesus positif. Ya. Nah, jadi apa artinya golden rule itu, saudara? Artinya gini, saudara. Ya, bukan hanya kita, ya saudara, bukan hanya kita tidak berdosa, ya, tapi kita melakukan tindakan kasih kepada orang lain, saudara.
Jadi kita bukan hanya tidak mencuri, tapi kita melakukan tindakan kasih memberi. Kita bukan hanya tidak memfitnah, tapi kita harus melakukan tindakan kasih membangun orang itu. Alkitab bilang gitu, saudara. Kita bukan hanya tidak berzina, tapi kita melakukan tindakan apa, saudara? Ya, kita memegang perjanjian pernikahan, saudara. Ya, kita bukan hanya ya saudara tidak marah, ya, tapi kita, saudaraku, ya mengasihi orang itu dengan apa, saudara? Dengan membangun orang itu. Nah, saudara, jadi the golden rule ini fokusnya bukan pada diri sendiri, fokusnya adalah pada diri orang lain. Ya, jadi kita tidak fokus ke diri sendiri, tapi fokusnya kita memberkati orang lain, mengasihi orang lain, ya mendahului orang lain, saudara. Ya inilah tindakan kasih. Ini beda sama yang Konghucu, beda, saudara. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, inilah pedoman hidup yang kita mesti jalanin, saudara. Makanya ayat berikutnya bilang, ya dia bilang, tapi kita nggak usah baca, ya nggak ada waktu, saudara. Inilah jalan kehidupan. Ya, jalan kehidupan adalah taat amal the golden rule ini. Ya, nah banyak orang nanti masuk pintu yang lebar. Ya, dia tidak mau taat sama ini, saudara. Ya, ini kalau taat sama hukum ini memang berat, saudara. Ya, pintunya apa? Sempit, jalannya juga sempit, saudara. Ya, nggak banyak orang yang mau masuk ke jalan ini. Ya, tapi saudaraku, ini adalah jalan kalau kita jalani. Ya, bukan cuman kehidupan yang kita dapat, saudara. Tapi kita akan lihat berkat-berkat menyertai kita, saudara. Jalan yang penuh dengan berkat. Nah, saya akan tutup dengan beberapa cerita, saudara. Nanti kita bisa ada tanya jawab sesudah ini. Nah, saudara, satu hari, ya, saudara tahu waktu orang Jepang kalah perang Dunia Kedua, saudara. Nah, orang Jepang itu mau bangkit dari ekonominya yang terpuruk. Kemudian tahun ke-50, 60, sampai 70, saudara, bangsa Jepang mulai, saudara, ya melakukan pemulihan ekonomi. Nah, waktu itu, saudara, mereka terpengaruh oleh filosofi lama mereka, bahwa supaya kita untungnya banyak, ya kita harus berani korbankan ya segala cara ya untuk mencapai tujuan itu. Korbankan ya kebenaran. Ya, kalau perlu kita nipu orang, kalau perlu kita bikin produk yang kelihatannya bagus, tapi nanti produk itu sebenarnya murah, untungnya banyak. Nah, orang pakai sebentar aja, nanti barangnya rusak nggak lama sesudah itu. Nah, maka orang Jepang akhirnya keluarkan produk yang akhirnya bikin kecewa banyak orang, saudara. Karena untungnya banyak, tapi barangnya kualitasnya jelek. Ya, nah makanya zaman itu kalau ada barang jelek, pasti bilangnya gini, oh buatan Jepang ya. Kalau di Medan kami punya istilah hau-hau. Hau-hau itu jelek. Ya, pasti buatan Jepang ini. Itu tahun 60-70-an terkenal sekali, saudara. Nah, kemudian, saudara, orang Amerika, tentara Amerika, itu bikin base di Okinawa, saudara. Nah, ada beberapa anak Tuhan di situ, tentara itu. Mereka mulai sharing sama orang Jepang. Nah, waktu orang Jepang bilang, yo ini filosofi kami, kalau mau jadi apa, mau untungnya banyak ya, kita harus berani ya apa, bikin produk yang ya kurang bagus lah. Yang penting untungnya banyak. Ya, wah, orang Amerika yang lahir baru ini bilang, Pak, salah itu Pak. Bapak mau nggak jadi bangsa yang apa, makmur, bangsa yang ya luar biasa nanti, produk-produknya bagus, mau? Coba diajarkanlah, saudara, oleh tentara Amerika ini
the golden rule. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, orang Amerika ini nanya, Bapak mau nggak? Ya, orang lain kasih Bapak produk yang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya tipuan, sebenarnya nggak bagus. Mau nggak? Iya ya, nggak mau. Kalau saya nggak mau. Nah, kata firman Tuhan, apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu? Kamu maunya kan produk yang bagus kan? Nah, perbuatlah itu kepada orang lain. Lakukanlah produk yang bagus, tidak menipu, yang kualitasnya bagus, excellent. Lakukan itu. Wow, orang Jepang tueng dapat saudaraku pencerahannya. Berubah mereka. Makanya saudara, satu-satunya bangsa yang paling makmur, ya, waktu itu saudaraku, ya, kemudian kita lihat saudaraku adalah bangsa Jepang. Korea sekarang menyusul, ya, karena mereka saudaraku, ya, mulai dipengaruhi oleh nilai yang sama. Nah, tapi lihat aja nanti kalau bangsa yang suka, ya, cekek hilang, ya, yang apa saudaraku bohong-bohong sana sini, lihat aja, nggak lama juga jatuh nanti ekonominya. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau kita jadi garam buat dunia ini. Satu lagi kesaksian, saudaraku. Ya, ada seorang, dia selesai ikut pria sejati, saudara. Dia nangkep, ya, waktu dia diajarin hukum ini, saudara. Ya, hukum the golden rule ini dia tangkap, dia pulang, dia itu petani vanila, saudara, di kampungnya. Nah, kemudian saudara, dia mulai praktekkan hukum ini. Ya, dia mulai, saudaraku, bilang perusahaan ini anti korupsi. Ya, dia ajarin semua karyawannya the golden rule ini. Yuk kita praktek ini dulu. Wow, saudara. Tuhan beri dia hikmat, saudara. Bagaimana menjual vanila online. Waktu itu jarang orang jual online. Nah, semua vanila zaman itu, saudara, dikuasai oleh tengkulak. Tengkulak yang kuasai. Dia, ya, mengambil banyak untung sehingga petani-petani rugi, apa itu, saudara, nggak untung atau sedikit untungnya. Diperas, saudaraku, ya, dicekek oleh tengkulak-tengkulak ini. Tapi karena dia, saudaraku, bisa jual online, ya, dia nggak dipengaruhi sama tengkulak, dia untungnya akhirnya lumayan, saudara. Ya, gede untungnya. Nah, apa yang terjadi? Tapi saudara, dia kasih yang terbaik. Dia kasih servis yang terbaik, semua yang terbaik, saudara. Akhirnya dia mau dibunuh sama tengkulak-tengkulak itu. Tuhan lindungi dia, saudara. Nah, dia, saudara, tidak kikir. Waktu petani di kampungnya bilang, ajarin kami dong, ya, melakukan yang sama. Boleh, saya turunin ilmunya. Tapi kalian harus sungguh-sungguh praktek the golden rule ini. Mereka semua praktek, saudara, the golden rule ini. Akhirnya 2.400 petani ikut dia, saudara. Wow, mereka semua, saudaraku, diberkati. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, satu hari mereka bilang, Pak, kami udah putusin asosiasi ini, Bapak harus dapat untung, ya, 5% dari untung kami kasih Bapak. Oh, dia bilang, jangan. Aku nggak berharap itu. Mereka paksa dia, saudara. Dia harus dapat ini. Wow, saudara, bukan cuma itu, saudara. Di daerah lain, ini orang-orang Kedar, saudara. Ada ribuan minta dia datang. Untuk apa, saudara? Untuk dia ngajarin prinsip ini. Luar biasa, saudara. Itulah komunitas, ya, terang dan garam. Kalau kita praktek the golden rule, saudara, kita akan mentransform masyarakat. Kita akan mengubah masyarakat, saudara. Ya, nilai-nilai kerajaan Allah akan mengubah masyarakat. Haleluya. Itulah, saudaraku, komunitas kerajaan Allah yang sangat luar biasa. Nah, saudara, saya pada kesempatan ini ingin kita, saudara, coba renungkan. Apakah saudara sudah punya visi yang sama dengan visi Tuhan Yesus?
yaitu komunitas kerajaan Allah. Kalau belum, mari kita adopsi visi ini. Ya, saudara, inilah yang Tuhan mau bangun di setiap daerah, di RT, ya, ada KK, komunitas kerajaan Allah, ya. Berapa KK ada di RT, saudara, ya? Minimal 1 KK. Ini yang kita mau bangun, saudara, supaya kerajaan Allah hadir di mana-mana, saudara. Puji Tuhan. Nah, saya kembalikan, ya, saudara, kepada siapa yang bertugas. Nah, kalau kita mau buka tanya jawab, silakan, saudara, kita masih ada waktu. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ya, bisa open mic atau tulis di room chat. Ya, jadi waktu sering saya dengar yang tentang Matius 7 ya, ayat 12, Golden Rule. Sepertinya seakan-akan ya, kita itu mengharapkan orang lain melakukan sesuatu setelah kita melakukan ya. Misalnya saya mengharapkan orang lain berbuat baik sama saya setelah saya melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi sepertinya apa yang kita lakukan itu kok nggak tulus gitu ya, karena mengharapkan orang lain melakukan yang sama dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana Kak Edi? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Justru bukan itu maksudnya the golden rule. Ya, nanti saudara baca, ya, nanti baca di kalau nggak salah Lukas ya. Nah, situ jelas sekali, saudara. Ya, demikianlah nanti apa katanya ukuran yang sama kamu pakai, ya, digoncangkan, dipadatkan. Demikianlah Tuhan yang akan ya memberkati engkau lewat orang lain, bukan orang lainnya. Nah, jadi maksudnya gini, saudara, justru golden rule ini nggak boleh minta balasan dari orangnya, nggak boleh, ya, karena kita tulus, kita beri kasih itu tidak tidak timbal balik, berarti ya. Kalau kasih yang timbal balik itu adalah kasih manusia. Jadi apa yang saya ingin orang lain lakukan buat saya lakukan buat orang itu. Tapi bukan supaya orang itu balas ke saya, enggak. Ayat itu enggak bilang gitu. Dijelaskan di Lukas lebih jelas. Ya. Jadi justru bisa-bisa orang itu enggak balas saudara. Ya, tapi bisa juga dia balas saudara. Tapi kita enggak mengharapkan. Kasih itu satu arah. Saya beri, tidak ada syaratnya. Saya beri, udah. Ya, jadi satu arah. Inilah kasih yang sempurna, inilah kasih dari Allah. Nah, jadi kita kalau lakukan ini, saudara, wih, itu dahsyat sekali. Ya, oke, jelas ya. Jadi, ya jelas, Kak Edi. Jadi itu hanya sebagai apa standar ya, patokan. Iya, standar, bukan balasan yang kita harapkan. Ya. Ya, Kak. Ya, Lukas 6:38, baca lebih jelas nanti di situ ya. Oke. Ya, di room chat ada pertanyaan Kak Edi, mau tanya Kak Edi soal meminta kepada pasangan atau siapapun juga untuk berubah. Apakah ada tips dan cara paling baik menyampaikan hal itu supaya tidak terkesan kita menuntut atau malah mengajari, karena kalau salah menyampaikan bisa ditangkapnya seperti itu. Ya, saya minta istri saya. Belum saya mengerti kebenaran ini, biasanya kalau ada hal-hal yang saya nggak suka dari suami saya berusaha untuk koreksi dia. Tapi cara koreksinya nggak benar, karena hati saya udah tercemar, udah kesel, udah kecewa, udah ada hidden anger di dalam. Jadi ketika saya memberi masukan kepada suami saya, dia malah merasa terpojok, dia merasa dihakimi, dan akibatnya malah jadi apa ya? Jadi marah gitu. Jadi nggak bisa terima maksud baik saya seperti itu. Tapi setelah saya dengar kebenaran ini, kebenaran itu selalu memerdekakan kita. Ketika saya mulai praktek, sebelum saya memberi masukan, saya bersyafaat buat dia dulu. Saya cek hati saya benar apa enggak. Beresin dulu hatinya, terus bersyafaat buat dia. Kemudian saya praktek disiplin meminta dengan kasih. Jadi saya ngomongnya gini, sayang,
saya melihat ini loh dalam hidupmu, tolong kamu cek. Dan saya minta ini untuk kebaikan kamu, bukan buat kebaikan saya udah cek hati saya. Hati saya udah, saya nggak mau menyalahkan kamu, menghakimi kamu. Tolong, please, kamu berubah. Untuk apa? Untuk Tuhan, itu aja. Udah, setelah itu jangan ngegrunyeng lagi. Kalau dulu saya biasanya terus ngegrunyeng gitu. Jadi buat dia, cerewet banget istri aku, kayak radio rusak. Jadi sejak itu saya bertobat, setelah saya minta kepada dia, udah saya doain dia aja. Karena otoritas di atas dia yang bisa merubah hatinya, bukan saya. Saya tidak diberikan otoritas untuk mengubah orang, mengubah diri sendiri aja susah, ya kan? Tapi saya boleh appeal sama suami saya, yaitu disiplin meminta ini. Dan hasilnya heran loh, waktu kita serahkan dia sama Tuhan, Tuhan bisa ngomong sama suami kita, dan dia bisa sadar loh, wah bener ya. Atau dia bisa datang, dia say sorry, dia menyadari itu, dan itu buat kebaikan dia. Jadi kita bring heaven home, bukan neraka di rumah gitu, bukan hell at home, tapi heaven ya, karena kita caranya benar gitu kan. Kebenaran itu selalu memerdekakan. Ada yang mulai sentuh-sentuh suaminya. Oke. Ya saya belajar dari Pak Yongki juga sih. Pak Yongki selalu kalau mau sesuatu dia bilang gini sama saya, Pak mohon diuji dulu ya Pak. Jadi ya itulah kerendahan hati ya, bukan memposisikan diri kita itu di atas, tetapi memposisikan hati kita itu di bawah ya dari orang lain ya. Ya. Ya, Bu Ingrid ada mau bertanya, udah open mic Bu Ingrid, silakan. Iya, selamat pagi Kak Edi, Kak Ros. Mau tanya, karena yang saya dapat itu sering kita kalau mendengar apa kata orang, nah kita dengerin orang cerita tentang negatif orang lain lagi. Nah itu seringkali memang mempengaruhi pikiran kita tentang orang tersebut yang kita dapat nih berita. Ya itu sama aja menggosip. Bagaimana supaya apa yang kita sudah dengar itu bisa kita netralisir, Kak Edi? Karena gini, kalau saya dulu pernah dengar yang jemaat, misalnya bukan jemaat, pelayan gereja, terus tidak benar dalam pelayanannya, misalnya dalam keuangan tuh. Nah, jadi saya ketika bertemu dengan orang tuh udah persepsi saya tentang orang tuh udah gak benar, Kak. Gitu. Ya. Makasih, Kak. Ya, latihan gini. Jadi waktu kita dengar seseorang ngomong, ingat ada 3 suara yang kita dengar. Suara Tuhan lewat orang itu, ya bisa itu suara Tuhan lewat orang itu, atau suara orang itu, ya yang juga belum tentu benar. Nah, yang ketiga suara kita sendiri, suara pikiran bawah sadar kita. Ya, misalnya kita orangnya gampang negatif. Ya, ketika kita dengar orang itu juga gampang negatif. Wih, gampang negatif, ketemu gampang negatif. Wis, udah yang kita dengar pasti nyimpangnya jauh banget. Ya. Nah, jadi kita harus makanya waktu dengerin orang tinggal di hadirat Tuhan, Koram Deo, supaya kita dengernya suara Tuhan lewat dia. Ya, nah seringkali suara Tuhan bilang begini, ya ayo jangan menghakimi kamu. Ya, ingat kamu juga pernah jatuh kayak begitu, walaupun mungkin bentuknya beda dosanya, tapi kamu juga kan pernah jatuh, ya kan? Terus Tuhan bilang lihat akarnya, akar persoalannya, kenapa dia begitu? Kalau kita lihat akarnya, saudara, kita kesian loh sama orang itu, betul? Tapi kalau kita nggak lihat akarnya, aduh, kenapa sih orang ini, aduh udah jadi pendeta juga masih begini nih. Ya, nah itu. Akhirnya keluar statement-statement, cap-cap, ya apa itu saudara, label-label yang keluar dari kata-kata kita yang datangnya dari prejudis, jadi apa praduga-praduga yang wah kita mesti saudara hati-hati mendengarkan orang ya. Dengarlah di hadirat Tuhan. Yaitu sih masukan saya. Saya tambahkan
penghakiman itu selalu membuat orang semakin terpuruk, ya. Bukan dia semakin pulih, tapi semakin hancur hidupnya. Jadi dalam kita memberi masukan, kita mesti betul-betul cek hati kita. Apakah kita ada unsur menghakimi dia? Kedua, ketika kita memberi masukan dengan kasih setelah kita mendoakan dia, apakah jalurnya pas? Kalau nggak ada kaitannya sama kita, paling kurang kita bersyafaat aja. Kalau saudara mau memberi masukan, beri masukanlah kepada pemimpinnya yang bisa memimpin dia. Karena kalau kita nggak kenal apa-apa, tahu-tahu kita dengar dari orang, terus kita langsung tegur, nggak kena sasaran. Dia berpikir, kamu siapa? Aku nggak kenal kamu nggak kenal aku. Kok kamu main sembarangan ngomong gitu ya? Jadi lebih baik kita datang kepada otoritas pemimpin di atas dia, yang mengcover dia, yang menasihati dia, yang mendoakan dia. Jadi itu kita tepat sasaran panah yang kita sampaikan, nggak melenceng kemana-mana. Akhirnya nanti bisa berbalik ke kita, ya kan? Kita jadi waktu dia nggak terima, kita jadi makin marah, makin kesel gitu. Jadi bagian kita adalah kita harus belajar disiplin memfilter apa yang kita dengar, yang masuk ke telinga kita. Lewat apa? Lebih banyak berdoa syafaat buat saudara-saudara kita. Kita kadang-kadang cepat mendengar, gitu ya, apalagi yang orangnya audio gitu ya. Waduh, itu cepat banget, langsung panas hati, sehingga cemar hati kita. Nah, yang kita perlu antisipasi adalah ketika ada orang ya yang menyampaikan sesuatu tentang orang lain, saudara kita yang tidak benar, marilah kita bersyafaat, doain, itu tindakan yang paling tepat supaya Tuhan menolong dia, mengubah dia, ya. Dan masukan yang kita mau berikanlah kepada orang yang bisa menuntun dia, yang memimpin dia, seperti itu. Terima kasih Kak Edi, Kak Ros. Ya. Sama-sama. Ya, ya Kak, tadi kan tentang apa itu, kita bukan memaksa ya, tetapi meminta. Nah, bagaimana ketika kita itu ada di dalam posisi yang dipaksa, di dalam posisi yang dimanipulasi, dalam posisi kayaknya dimanfaatin aja deh saya ini ya, di dalam pelayanan ya. Jadi bagaimana ketika kita yang ada di dalam posisi itu, Kak? Menurut saya ini seharusnya seperti ini gitu ya, tetapi kok kayaknya saya dipaksa untuk ke arah yang berbeda gitu ya. Nah, itu bagaimana Kak respon kita, Kak? Ya, pertama tentu kita cek yang diminta itu sesuai firman nggak. Ya, kalau itu sesuai firman, nah kita praktek ayat itu, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya kan? Itu aja, kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, kan Tuhan, ujungnya Tuhan, ya kan? Jadi kita nggak usah takut mau dimanipulasi orang atau apa, yang penting kita motifnya benar, ya. Nah, tapi yang nggak benar gini, kita diperbudak oleh dia, ya. Jadi kita melakukan untuk dia, bukan untuk Tuhan gitu. Nah, itu perbudakan, jangan kita masuk dalam perbudakan, ya kan? Nah, jadi dicek dulu benar nggak yang dia suruh. Kalau benar, lakukan sungguh-sungguh, ya kan? Nah, gitu aja. Biasanya orang yang karunianya belas kasihan suka dimanfaatkan, sehingga kapok-kapok gitu. Tapi kalau betul yang kayak dibilang, kalau kita motifnya adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, kalau orang itu yang nggak benar, dia urusannya sama Tuhan. Bagian kita adalah hati kita harus benar dulu kan, dan kita lakukannya dengan benar. Itu seperti itu. Ya, kata kuncinya lakukan untuk Tuhan ya, Kak, bukan untuk orang itu ya. Ya, betul. Thank you, Kak. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa open BR ya, bisa kita lanjut di breakout room. Silakan teman-teman tim multimedia untuk atur, untuk kita bisa ada di breakout room. Ya. Oke.
aku live dulu ya Pak Adi sama teman-teman di sini, penatua-penatua. Ya. Yongki ya, nanti minggu depan kita tetap hari Senin ya. 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 Jadi kita bisa ada banyak waktu tanya jawab. Oke? Ya. Baik saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih.